Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk semester ini kita akan belajar tentang makanan internasional. Nah, lebih tepatnya pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Apa sih makanan internasional itu? Makanan internasional adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu negara, dan itu makanan tersebut juga sudah mendunia atau terkenal juga di negara-negara yang lain. Di awal kita akan belajar tentang perencanaan usaha makanan internasional. Jadi setiap usaha itu membutuhkan perencanaan yang matang supaya usaha tersebut bisa berjalan dengan sukses. Dalam perencanaan usaha makanan internasional, yang pertama akan kita pelajari yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam wirausaha kuliner. Yang pertama apa? Kualitas makanan yang dijual. Pastikan makanan yang kita jual itu terjamin kualitasnya. Apa saja yang perlu dilihat? Itu ada rasa, bahan yang berkualitas, yang fresh, dan juga dari sisi pengemasannya. Kemudian yang kedua itu inovasi dalam menjalankan usaha. Inovasi itu sesuatu yang dimodifikasi dari ide sebelumnya. Jadi tidak masalah bila produk tersebut sudah dijual oleh kuliner lain, tapi kita memberikan sentuhan baru pada produk kita sehingga menjadi hal yang berbeda dan menjadi daya tarik bagi konsumen. Kemudian yang ketiga itu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Jadi kita jadikan seorang pembeli itu menjadi seorang pelanggan. Jadi tidak hanya pembeli, tapi pelanggan. Artinya dia bisa membeli berulang kali karena dia merasa nyaman dengan pelayanan kita dan juga produk kita. Kemudian yang keempat itu membidik target pasar yang tepat. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kita harus membidik target pasar yang tepat, mengetahui segmen pasar mana yang akan kita bidik. Nantinya kita akan sesuaikan dengan produk dan juga harga yang akan kita tawarkan. Dan yang kelima, kita harus selalu berpikir positif. Kenapa demikian? Karena apa yang kita pikirkan terus-menerus itu yang akan terjadi, dan itu juga bagian dari doa. Misalnya kita berpikir bahwa usaha kita itu sukses, produk kita itu akan laku, penjualan kita itu akan meningkat, dan selalu berpikir seperti itu sehingga itu akan menjadi doa dan sugesti untuk kita. Kemudian yang kedua, apa saja hal yang perlu dipersiapkan? Ada 3. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia yang tersedia di alam. Misalnya ada air, tanah, kemudian tumbuhan dan hewan, segala sesuatunya itu bisa dijadikan sumber daya atau bahan baku. Sebisa mungkin bahan baku yang kita gunakan itu berkualitas, mudah dijangkau, dan juga harganya murah. Kemudian yang kedua itu ada faktor produksi tenaga kerja. Ada 2 jenis tenaga kerja, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani itu ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terlatih. Terdidik itu misalnya ada dosen, guru ya, kemudian dokter. Terlatih itu seperti halnya penjahit, kemudian ada montir, atau
tidak terlatih itu artinya tenaga kerja yang hanya mengandalkan fisiknya saja. Kemudian ada tenaga kerja rohani, itu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya manajer, direktur, seperti itu ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor produksi modal, yaitu setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau hal-hal yang digunakan dalam proses produksi. Jadi modal itu tidak hanya selalu berupa uang ya, tapi berupa benda-benda yang itu menunjang proses produksi. Nah, demikian berkaitan dengan perencanaan usaha ya, baik dari segi hal-hal yang perlu dipersiapkan dan juga hal yang perlu dipersiapkan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.